Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan terus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua pengikut beliau yang telah mengikuti dengan baik, dengan benar sampai hari kiamat kelak. Para pendengar dan pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, yaitu tindak tanduk penguasa dan hukum-hukum yang disyaratkan bagi rakyat dalam menghadapinya. Yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Al-Ustadz Ad-Duktur Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, yaitu Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Syekh pengajar di Masjid Nabawi dan juga dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Baik, para pendengar dan pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab terakhir, yaitu tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang ia berlakukan terhadap rakyatnya atau kepada orang lain. Yang mana pada bentuk ini ada 6 bentuk yang ada, atau 6 ulasan yang ada. Yang mana yang pertama, pemerintah atau penguasa memerintahkan untuk melaksanakan perkara yang wajib, ya. Pemerintah memerintahkan untuk melaksanakan perkara yang wajib, ya, yang wajib menurut syariat, ya. Dan juga pemerintah melarang sesuatu yang diharamkan menurut syariat, ya. Jadi pemerintah menetapkan suatu aturan yang mana aturan tersebut mewajibkan rakyatnya untuk melaksanakan sesuatu yang memang wajib dari agama. Kemudian pemerintah juga menetapkan larangan, yang larangan itu memang datang dari syariat agama. Maka bagaimana hukum yang berkaitan dengan rakyat dalam menghadapi pemerintah yang menetapkan aturan seperti ini? Maka jawabannya adalah rakyat wajib taat kepada penguasa. Kenapa? Karena penguasa menetapkan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ya, di dalam syariat itu memang wajib dan diwajibkan oleh penguasa. Maka itu memang harus kita lakukan, baik sebagai seorang hamba ataupun sebagai seorang rakyat. Dan meninggalkan sesuatu yang haram, ya, itu juga harus kita tinggalkan sesuai dengan aturan syariat dan juga larangan dari pemerintah. Contohnya apa? Contohnya pemerintah mewajibkan untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, ya. Larangan untuk makan riba, minum khamar, berzina, ya, lesbi dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu yang wajib untuk kita taati. Kemudian baik, kita lanjut ke yang kedua atau bentuk yang kedua, yaitu pemerintah memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah, ya, yang mustahab. Pemerintah, penguasa menetapkan bahwasanya harus melaksanakan suatu perkara yang perkara tersebut menurut syariat adalah mustahab atau sunnah. Atau yang satu lagi, yaitu pemerintah melarang sesuatu yang menurut tinjauan syariat itu adalah hukumnya makruh. Maka bagaimana kondisi masyarakat dalam menghadapi hal tersebut, ya? Maka bagi masyarakat ketika mendapatkan pemerintah yang menetapkan suatu aturan yang mengharuskan untuk melaksanakan perkara yang mustahab, yang sunnah, atau harus meninggalkan sesuatu yang makruh, maka
yang harus dilakukan oleh para masyarakat atau rakyat adalah taat kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang mustahab ketika ditambah perintah oleh seorang pemimpin, maka itu berubah menjadi wajib. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah sang Khalik. Nah, ini perkara yang diperintahkan oleh penguasa kita adalah perkara yang bukan maksiat, bahkan perkara yang sunnah, maka kita wajib taat. Demikian juga kita harus meninggalkan perkara yang makruh karena telah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa bahwasanya hal itu terlarang, dan ini bukan merupakan maksiat yang diajarkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga kita tetap harus taat dalam menghadapi hal tersebut, Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi wa la ta'ah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa bagi setiap muslim berlaku pada hal-hal yang ia senangi maupun yang ia benci. Di rakyat, taat kepada pemimpin itu mencakup perkara yang rakyat suka ataupun terhadap perkara yang rakyat benci. Semuanya taat, semuanya harus taat kepada pemimpin. Namun ada kuncinya, selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in umira bi maksiatin, kalau seandainya penguasa memerintahkan sesuatu yang berupa maksiat. Maksiat itu apa? Bukan hanya mengerjakan larangan, bukan. Pemerintah menetapkan aturan untuk meninggalkan yang wajib. Nah, ini maksiat. Atau pemerintah menetapkan untuk mengerjakan yang haram. Ini juga maksiat, Fala sam'a 'alaihi wa la ta'ah, maka tidak ada ketaatan saat itu dan juga tidak ada mendengar kepada pemimpin tersebut. Jadi selama pemimpin tidak memerintahkan kita terhadap yang maksiat, maka kita taat. Apalagi yang diperintahkan adalah melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Maka lebih-lebih lagi untuk kita taat kepada pemimpin kita. Nah, kemudian kita lanjut kepada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga bahwasanya penguasa memerintahkan untuk menjalankan yang mubah. Untuk melaksanakan yang mubah atau sebaliknya meninggalkan yang mubah. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya hukum dalam syariat agama kita ini, hukum taklifi itu ada 5, ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah atau mustahab, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Tadi telah dibahas yang pertama tentang perkara yang wajib, dan langsung disinggung yang terakhir yaitu yang haram. Kemudian yang mubah, yang sunnah, yang mustahab, juga disinggung tentang yang makruh. Nah, sekarang pembahasannya adalah terhadap perkara yang mubah. Mubah adalah perkara yang boleh-boleh saja, dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan juga tidak mengapa. Nah, bagaimana sikap kita apabila kita diperintahkan oleh pemimpin untuk melaksanakan perbuatan mubah atau untuk meninggalkan perkara yang mubah? Maka jawabannya sudah tepat ditebak, bahwasanya ketaatan kepada pemimpin adalah perkara yang wajib, sehingga apabila pemimpin memerintahkan kita untuk melaksanakan perkara yang mubah atau meninggalkannya, maka wajib kita taati, wajib kita taati. Ini kaidah umum, kaidah yang tadi dikatakan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan wasiat perpisahan, hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajiblah bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyi, demikian juga kalian harus taat kepada pemimpin,
ya, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak dari Habasyah, ya. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan yang harus kita laksanakan, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, apabila engkau mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka engkau adalah sedang taat kepada Allah. Dan apabila engkau taat kepada pemimpin, sejatinya engkau taat kepada Rasul, ya. Kemudian di lanjutan hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah memaksiati Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada pemimpin atau bermaksiat kepada pemimpin, tidak melaksanakan perintahnya, sejatinya ia sedang bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk perkara yang mubah kita harus taat kepada pemimpin kita, ya. Contohnya apa? Ya, untuk perkara yang mubah ini banyak, ya. Perkara yang dalam syariat tidak dipertegas bahwasanya itu haram, bahwasanya itu sunnah, bahwasanya itu makruh, bahwasanya itu haram, tidak, ya. Ya, seperti hal-hal yang bersifat dalam keduniaan kita, ya. Tentang pembuatan paspor, KTP, akte kelahiran dan lain sebagainya. Ini kan perkara mubah. Nah, ketika pemimpin menetapkan perkara ini, ya, maka kita wajib taat, ya. SIM, ya, aturan lampu lalu lintas dan lain sebagainya wajib kita taat. Dan itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada pemimpin kita. Jadi kita harus taat, ya. Kemudian mari kita lihat ke yang keempat, ya, bagian yang keempat. Di sini dikatakan bahwasanya bagaimana apabila pemimpin atau penguasa memerintahkan untuk meninggalkan yang sunnah dan bahkan menyuruh yang makruh. Ini kebalikannya, ya. Ikhwan fiddin, para pendengar, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi, ya, pemerintah atau penguasa memerintahkan untuk taat, untuk melaksanakan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Yang nomor 2, memerintahkan untuk melaksanakan perkara sunnah, ya, meninggalkan perkara yang makruh. Contoh yang mengerjakan perkara sunnah, puasa Senin Kemis, ya, sholat rawatib. Kemudian yang makruh adalah melarang untuk mempercepat sahur, ya. Sunnahnya kan diakhirkan, ya. Kemudian apalagi, meninggalkan perkara-perkara yang makruh dalam agama kita, ya, melarang untuk makan bawang saat mau ke masjid. Ini kita wajib untuk taati, ya, dan lain sebagainya. Atau yang mubah tadi dikatakan seperti membuat paspor, ya, KTP, SIM dan lain sebagainya. Itu wajib kita taati. Nah, permasalahan yang nomor 4 ini, bagaimana kalau pemimpin, penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan yang sunnah, ya, meninggalkan yang sunnah atau mengerjakan yang makruh? Bagaimana, ya, keadaan ini, ya? Maka dalam pembahasan ini kita harus lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah apabila pemimpin tersebut melarang kita untuk mengerjakan perkara yang sunnah, perkara yang mustahab, dilarang kita nih, ya, dan memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara yang makruh. Kondisi yang pertama, tanpa kita ketahui, ya, apa maslahat dari perintah tersebut, ya, tanpa kita ketahui dari maslahat dari hal tersebut. Contohnya, pemerintah melarang kita untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya, ya, di perkataan jumhur ulama, ya, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, ya, walaupun yang kita yakini adalah sholat berjamaah itu adalah wajib, ya. Contohnya seperti itu. Atau pemerintah melarang kita untuk berpuasa Senin dan Kamis, melarang tanpa tahu maslahatnya apa. Pokoknya dilarang, tidak boleh puasa Senin Kamis, ya. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapati penguasa yang seperti ini, ya? Di sini pun para ulama berbeda pendapat, ya. Yang pertama mengatakan bahwasanya taat kepada pemimpin, ya. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah wajib, sedangkan ini adalah sunnah. Pendapat yang kedua adalah tidak.
kita tetap harus melaksanakan yang sunnah, ya. Kenapa? Karena melaksanakan perkara yang sunnah ini udah jelas manfaatnya, ya. Sedangkan kenapa pemimpin melarang itu belum jelas, gitu ya. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Maka kita lihat bagaimana sikap yang tepat. Maka di sini penulis yaitu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menguatkan bahwasanya bagi rakyat adalah tetap taat kepada pemimpin. Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin dan tidak boleh keluar dari kepemimpinan pemimpin tersebut. Walaupun pemimpin tersebut memerintahkan untuk meninggalkan yang mustahab, mengerjakan yang makruh. Dengan catatan kita tidak perlu mentaati, ya, kita tidak perlu mentaati perkara yang tersebut, ya, larangan tersebut, ya, kalau seandainya tidak terdapat, ya, manfaat yang jelas dari aturan tersebut. Itu Syekh menguatkan seperti itu, ya. Jadi ketika pemimpin menetapkan suatu aturan, contoh melarang untuk melaksanakan perkara yang mustahab, yang sunnah, misal melarang kita untuk puasa Senin dan Kamis, gitu ya, melarang kita untuk sholat rawatib, gitu, tanpa ada penjelasan maslahat sedikit pun, maka kata Syekh kita tidak perlu taat atau tidak perlu melaksanakan aturan tersebut. Dengan catatan kita tetap berada di bawah kepemimpinan pemimpin tersebut, ya. Kita tidak boleh menghujatnya, mencacinya, kemudian kita tidak boleh juga memberontak kepadanya, tidak. Namun kita tidak perlu untuk mentaati perkara yang itu, ya, perkara yang itu, karena belum jelas maslahatnya. Kenapa kita meninggalkan perkara yang maslahatnya udah jelas? Sholat rawatib ada anjurannya, puasa Senin Kamis ada anjurannya, kemudian datang perintah bahwasanya dilarang dan tidak ada penjelasan yang lain, maka kita tetap melaksanakan yang mustahab tersebut. Atau sebaliknya, kita diperintahkan untuk melaksanakan perkara yang makruh, padahal ini jelas makruh, ya, dikerjakan itu dibenci, ya, tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ini kita meninggalkannya dapat pahala, udah jelas, gitu ya. Tapi ketika pemimpin memerintahkan kita untuk melaksanakan dan tanpa ada penjelasan, maka tidak perlu kita taati, ya, tidak perlu kita laksanakan hal tersebut, kita tetap meninggalkan perkara tersebut, ya. Kecuali ini Syekh memberikan kecuali jika kita apabila, ya, menentang perkara tersebut terdapat mafsadat yang lebih besar, maka kita taat kepada pemimpin tersebut, ya. Contohnya apa? Contohnya apabila ketika kita, ya, menentang dengan jelas perkara tersebut, ya, dengan pemerintah, akan ada perselisihan, pertikaian, ya, pemberontakan, maka itu yang harus kita hindari, ya. Selagi itu tidak terjadi, kita tetap melaksanakan yang sunnah, meninggal yang makruh, dan pemerintah juga tidak melakukan hal apa-apa kepada kita, maka kita tidak mentaati pemerintah, gitu ya, tidak mentaati untuk perkara yang ini, ya. Namun ketika pemerintah memang bersikap keras terhadap hal ini, gitu ya, ya, maka kita tinggalkan. Karena dalam kaidah udah jelas sekali bahwasanya Nabi SAW dalam banyak hadisnya telah menyampaikan la darara wala dirar, ya. Tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh, ya, menjadi sebab kemudaratan, ya. Demikian juga dalam kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menolak keburukan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, gitu ya. Dan di sini juga diberikan penjelasan bahwasanya hal itu, ya, dengan kita melihat hal-hal yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi memang kita harus betul-betul melihat, ya, efek dari apa yang kita lakukan tersebut. Namun apabila pemerintah tidak ada efek apa-apa, ya, kita tetap melaksanakan perintah tersebut, ya. Kemudian yang kedua, apabila penguasa, ini kondisi yang kedua. Ini kondisi pertama kita tidak mengetahui maslahatnya. Kondisi yang kedua, apabila pemerintah memberikan larangan untuk melaksanakan perkara yang sunnah, menyuruh kita untuk melaksanakan perkara yang makruh dengan penjelasan yang jelas, ya, yang maslahatnya jelas, ya. Contoh di sini bahwasanya, ya, pemerintah atau penguasa
memberikan instruksi untuk tidak membaca Al-Quran, berzikir dan mengadakan majelis ilmu di masjid, ya, dengan alasan ya untuk menjaga ya kekhusyuan para jamaah yang lain. Ya, ini contohnya seperti ini. Dilarang ya jamaah untuk membaca Al-Quran dengan keras, gitu ya, saat menunggu azan dan iqamat, ya, antara azan dan iqamat, ya, ini dilarang, ya, dengan tujuan apa? Menjaga kaum muslimin yang lain untuk tetap khidmat dalam berdoa, bersolat, melaksanakan solat sunnah qobliyah, solat tersebut, ya. Ini ada maslahat jelas, maka kita taat. Atau kita dilarang untuk melakukan membaca Al-Quran, berzikir, mengadakan majelis ilmu di saat genting, ya. Kita sedang berperang, ya, misalnya dalam kondisi genting, musuh sudah di depan mata, ya, pemerintah atau penguasa mengatakan ya itu dilarang dulu, ya, kita fokusnya sekarang perang, gitu ya, maka kita harus taat, ya, maka kita harus taat, ya, karena kondisi yang di depan kita itu adalah perang, ya, bukan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka kita wajib taat karena jelas. Demikian juga ya ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan yang makruh. Contohnya apa? Ya, mendahulukan makan sahur itu makruh, ya. Karena yang disunnahkan adalah mengakhirkan makan sahur. Demikian juga memundurkan waktu berbuka, ini makruh. Yang disunnahkan adalah mempercepat waktu berbuka. Nah, namun ketika pemerintah menetapkan bahwasanya harus segera makan sahur karena prajurit akan perang sebelum subuh, gitu ya, akan berangkat ke medan peperangan sebelum subuh, maka kita harus taat karena sudah jelas kondisinya, ya. Atau dikatakan ya ditunda kalau buka puasa enggak, ya, karena buka puasa kita membatalkan pun sudah batal sebenarnya, ya. Atau ketika kita dilarang untuk makan iftar misalnya, saat berbuka ditunda sampai setelah sholat isya misalnya, itu enggak jadi masalah, ya, apabila ada betul-betul penjelasan maslahat yang ingin didapat dari perintah tersebut. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Maka di sini Syekh juga memberikan ada beberapa alasan kenapa kita tetap taat, ya, walaupun perintah tersebut yang datang dari penguasa adalah untuk meninggalkan yang sunnah, melaksanakan yang makruh. Yang pertama, kata Syekh, adanya perintah syariat untuk mentaati penguasa selama dia tidak memerintahkan untuk mengerjakan perkara maksiat, ya. Meninggalkan yang sunnah bukan maksiat, ya. Kemudian melaksanakan yang makruh juga bukan maksiat. Maka itu tetap dalam ketaatan kepada pemimpin kita, ya. Ditambah lagi kalau ini adalah merupakan yang jelas maslahatnya. Yang kedua, kemaslahatan umum, yaitu orang banyak, ya, khalayak ramai, lebih dikedepankan daripada kemaslahatan khusus individu, gitu, ya. Sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu usul, ya. Sementara itu perintah penguasa yang demikian adalah dalam hal-hal yang dia berusaha mewujudkan kemaslahatan umum, ya, bagi rakyatnya yang harus dikedepankan daripada maslahat segelintir individu tertentu. Contoh, makanya ketika kita melihat aturan pemerintah, kita itu melihatnya lebih luas, ya. Contoh di masa kita sekarang, nasallallahu as-salama wal afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat wabah dan musibah ini yang menimpa kita, yaitu berupa wabah COVID-19 atau corona ini, ya. Kita berdoa kepada Allah yang maha mendengar, as-sami'ud du'a, yang maha mendengar doa-doa kita, ya, agar segera mengangkat wabah ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini selesai, ya, bertepatan atau sebelum masuknya bulan Ramadan. Kita rindu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ya, dengan tenang, dengan meramaikan masjid, ya, dan itu merupakan syiar-syiar agama Allah, ya. Contoh yang nyata adalah ketika zaman sekarang, ya. Zaman sekarang pemerintah mengumumkan untuk kita sholat di rumah, ya. Kita sholat di rumah, ya, tidak sholat di masjid, ya. Bahkan MUI telah mengeluarkan himbauannya, suratnya, fatwanya, ya. Ini yang kita lihat bahwasanya ini bukan untuk kepentingan individu segelintir orang, ya, namun ini kepentingan umum,
Ini yang harus kita lihat ketika kita memandang suatu aturan itu, ya. Kemaslahatan umum itu lebih dikedepankan, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa ajma'al muslimun, wa ajma'al ulama, wa ajma'al hukama, ya. Telah bersepakat orang-orang yang bijaksana, telah bersepakat para alim ulama, telah bersepakat kaum muslimin bahwasanya anna masalihal ammah muqaddamatun ala masalihal khassah, ya. Bahwasanya kepentingan umum, ya, annal masalihal ammah muqaddamatun ala masalihil khassah, itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kepentingan khusus, yaitu kepentingan personal tertentu, ya. Ketika kita dilarang untuk sholat berjamaah di masjid di masa sekarang, itu sejatinya untuk kepentingan umum, ya, karena untuk menghambat penyebaran corona, ya. Dan kita tahu bahwasanya berdasarkan ilmu medis, ya, penyebaran corona begitu cepat, ya. Sallallahu alaihi, kita memohon kepada Allah kesembuhan dan kesehatan. Bahwasanya penyebarannya sampai kemarin didapatkan info telah mencapai 5.000 lebih, ya, mau menyampai angka 6.000 di Indonesia. Ini merupakan bukti penyebarannya begitu cepat, ya. Ini kita berusaha saling tolong menolong dan berdoa. Dan insya Allah bagi yang sudah terbiasa ke masjid, ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda, barang siapa yang merutinkan atau memang rutin kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, kemudian dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia tetap kutibalahu ajruhu, dia tetap ditetapkan pahala melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Dan ini merupakan, ya, keutamaan istiqomah bagi orang yang menjalankan ibadah-ibadah tertentu, ya. Barang siapa yang sudah istiqomah melaksanakan ibadah tertentu, sholat berjamaah di masjid, dia istiqomah dalam kegiatan tersebut, kemudian ada halangan bagi dia, entah sakit, entah safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap berikan pahalanya walaupun dia tidak sempat untuk ke masjid. Ini keutamaan orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah. Demikian juga bagi orang yang, ya, puasa, contohnya Senin Kemis, dan sudah menjadi kebiasaannya adalah puasa Senin dan Kemis, ya. Dan qadarallahu ma syaa fa'al, dia sakit di hari Senin atau di hari Kamis atau di sepekan atau 2 pekan dia sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan tetap, ya, pahala puasa Senin Kemis tersebut, karena dia tidak mampu melaksanakan puasa Senin Kemis bukan karena malas, namun karena dia sakit, ya. Dan dia berniat dalam hatinya, andai aku sehat aku pasti berpuasa Senin Kamis. Bagaimana kita sekarang? Ya Allah, kalau Engkau angkat wabah ini pastilah aku terus sholat ke masjid, namun karena wabah ini kami tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini, ya, kaidahnya. Yang kedua, bahwasanya keutamaan atau kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan segelintir orang, individu. Yang ketiga adalah adanya kaidah syariah yang berbunyi, ya, ini kaidah yang mengatakan idza ta'arada wajibun ma'a mustahab quddimal wajib. Ya, kaidah mengatakan jika sesuatu yang wajib, ya, berbenturan dengan sesuatu yang sunnah, maka yang mana lebih didahulukan, yang wajib atau yang sunnah? Tentu jawabannya yang sunnah. Ya, ini tentu jawabannya adalah yang sunnah. Apabila yang wajib bertemu dengan yang mustahab, maka didahulukan yang sunnah, ya. Dan perintah mustahab yang tadi kalah dengan perintah wajib yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri. Baik. Kemudian, ikhwan fiddin, azanillah wa iyyakum, kita berlanjut ke perkara yang kelima. Itu perkara yang kelima, yaitu penguasa memerintahkan, mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ijtihadiyah, ya. Pemerintah memerintahkan atau penguasa memerintahkan atau mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan ijtihadiyah. Ijtihadiyah ini adalah perkara yang ijtihadi, ya, masih ada kemungkinan perbedaan pendapat, ya. Maka dalam kondisi ini wajib bagi rakyat untuk mentaati penguasa dalam keputusannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama bahwa mereka, ya, dan pihak yang berseberangan dengan mereka jika berselisih pendapat atau bertentangan dengan suatu masalah, maka keputusan pemerintah menghilangkan perselisihan di antara mereka.
keputusan dikembalikan pada penguasa dalam kondisi tersebut, ya. Jadi ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu fikih, ya. Jika ada perselisihan, ya, antara seseorang atau antara kelompok tertentu, maka yang menghilangkan perselisihan itu adalah keputusan hakim, ya. Fa inna hukmal hakim, ya, raf'u al-ikhtilaf. Sesungguhnya hukum yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa itu akan menghilangkan perselisihan. Artinya yang kita taati adalah keputusan penguasa tersebut, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qarafi Al-Maliki, ya, seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, "I'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilaf." Ketahuilah bahwasanya ketetapan yang ditetapkan oleh penguasa, oleh hakim pada permasalahan ijtihadiyah, ya, maka yarfa'ul khilaf, maka dia akan menghilangkan perselisihan, ya. Wa yarji'ul al-mukhalif an madhhabihi li madhhabil hakim wa tataghayyara fatwahu ba'dal hukmi amma kanat alaihi 'alal qawli shahih min madzahibil ulama. Dikatakan di sini bahwasanya orang yang berbeda mazhab sekalipun harus merujuk kepada mazhab yang dipilih oleh penguasa, ya. Fatwanya dapat berubah setelah adanya keputusan penguasa, sekalipun dia meyakini mengikuti pendapat yang paling tepat di antara pendapat para ulama. Nah, ini jelas sekali dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qarafi bahwasanya ada orang yang berpegang dengan mazhab tertentu, ya, bertentangan dengan mazhab yang lain, kemudian seorang penguasa menetapkan bahwasanya yang betul adalah, yang kuat adalah, yang berlaku adalah di mazhab ini, maka yang tadi bertentangan harus taat kepada pemimpin, gitu, ya. Ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan dalam semua perbuatan yang di dalamnya ada perbedaan pendapat, ya, jika penguasa telah membenarkannya, maka tidak boleh bagi yang lain untuk membatalkan atau mengandulirnya selama keputusan tersebut tidak menyelisihi nas atau ijma. Ini kita bicara tentang masalah ijtihadiyah, ya, masalah yang terbuka, ya, yang masih ada kemungkinan, ya, beda pendapat, ya. Bukan dengan permasalahan yang memang jelas nasnya, ya, dari Al-Quran maupun hadis, namun permasalahan yang masih ada kemungkinan berbedanya. Maka tidak boleh seseorang itu setelah penguasa menetapkan hukum, ya, dia berbeda pendapat lagi, tidak boleh. Dia harus taat kepada pemimpin, ya, dengan permasalahan tersebut, ya. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan di sini, ya. Ada beberapa standar penilaian, ya, dalam penetapan kaidah ini, ya. Yang pertama, ya, masalah yang diperselisihkan adalah masalah yang di dalamnya terdapat ijtihad ulama atau perselisihan ulama, ya. Dan perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang mu'tabar, perselisihan yang diakui, ya, perselisihan yang diakui, bukan dengan perselisihan yang dibuat-buat, ya. Karena ada juga sebagian orang, ya, dengan kaidah-kaidah seperti ini dia bermain. Contohnya, nauzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi kita dari kesesatan Rafidhah Syiah. Kalau dikatakan ada yang berselisih, tentu ada perselisihan, ya. Contoh, bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul, adalah Nabi dan Rasul. Nah, ini ada yang menyelisihi. Siapa yang menyelisihinya? Ar-Rafidhah Syiah, Ar-Rafidhah. Dia menyelisihi. Dikatakan bahwasanya, ya, Nabi Muhammad SAW itu sejatinya bukan Rasul. Jibril salah memberikan wahyu. Harusnya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini berselisih, berbeda. Namun apakah perselisihan ini dianggap? Tentu jawabannya tidak dianggap. Nah, permasalahan yang seperti ini itu tidak masuk dalam kaidah ini. Andai pemimpin kita mengatakan enggak, yang betul adalah perkataan Syiah Rafidhah, maka itu tidak dianggap. Ya, itu tidak dianggap karena itu permasalahan yang perselisihannya, ijtihadnya tidak diakui, ya, oleh kaum muslimin.
Contoh yang lain, bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, ya, adalah Al-Qur'an yang 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang kita hafal, yang kita baca. Namun datang Syiah Rafidhah mengatakan tidak, Al-Quran yang betul itu adalah 3 kali lipat lebih tebal daripada yang sekarang. Yang mana 2/3-nya berisi tentang Ali bin Abi Thalib, gitu ya, atau penjelasan tentang Ahlul Bait dan lain sebagainya. Maka perselisihan ini tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Andai ada pemimpin yang menetapkan bahwasanya Al-Quran yang resmi adalah yang 3 kali lipat tebalnya, maka itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Sebagaimana, ya, dikatakan oleh syair, walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nazari, ya. Dikatakan tidak semua khilaf itu dianggap, perselisihan itu tidak semuanya dianggap, ya, kecuali khilaf yang memiliki pendalilan yang jelas, ya. Nah, yang kedua, hakim atau penguasa yang menyandarkan pendapat atau penguatan pendapat mereka, ya, kepada dalil syar'i yang sahih dan tepat untuk digunakan dalam, ya, kaidah penguatan, ya. Jadi hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim dalam menetapkan hukum yang berbeda ini harus didasari dengan ilmunya juga, ya, kaidah-kaidahnya juga, ya, bukan hanya dengan hawa nafsu. Harus ada sisi pendalilan yang jelas, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang itu memiliki ilmu, ya. Makanya perkataan Umar bin Al-Khattab yang terkenal, ya, tafaqqahu qabla an tusawwadu, ya. Belajarlah agama ini kemudian sebelum kalian menjadi pemimpin, ya. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya, belajarlah agama ini sebelum kalian itu, ya, jadi pemimpin, gitu, ya, menguasai, ya, tampuk kepemimpinan. Belajar dulu agama. Dan ini perkataan Umar bin Al-Khattab, ya, betul sekali, ya. Karena agama Islam ini adalah agama yang universal, mencakup segala aspek kehidupan. Politik, bernegara, peperangan, semua ada dalam Islam. Bagaimana, bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin tidak tafaqquh fid din, ya. Tidak tafaqquh fid din, ya. Ini penting sekali. Maka kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita, ya, mau belajar, ya, agama, yang minimal dia memiliki pendamping-pendamping, penasihat-penasihat yang memang betul-betul paham agama yang benar, bukan hanya dengan hawa nafsu, ya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin kita pendamping-pendamping, penasihat-penasihat yang memang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan memiliki landasan ilmu yang jelas. Nah, kemudian yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh seorang hakim atau penguasa hanya menghilangkan perselisihan di dunia saja, sedangkan beban tanggung jawab di akhirat tidak hilang. Karena itu hukum yang ditetapkan seorang hakim tidak bisa menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Maka barang siapa diberikan sesuatu yang bukan miliknya, meskipun dengan keputusan seorang hakim, maka ia tidak boleh mengambilnya. Nah, ini yang dimaksud, walaupun ini agak melebar dari keputusan, ya. Intinya apabila penguasa, pemimpin menetapkan suatu hukum, ya, kita harus taat, ya. Kita harus taat. Ya, namun apabila keputusan pemimpin itu ternyata salah, ya, ternyata salah, hendaknya orang yang dimenangkan dalam kasus tertentu itu tidak mengambil, karena itu bukan haknya. Sebagaimana sebuah hadis yang dinyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah manusia biasa. Ya, Nabi itu tidak tahu hal gaib. Nabi tidak tahu apa yang ada di dada kita, tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ini terbantah bagi orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Nabi tahu hal gaib, Nabi tahu masa depan, Nabi tahu, enggak. Nabi tidak tahu apa-apa kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak wahyukan, Nabi tidak tahu apa-apa. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba kalau seandainya aku mengetahui hal gaib, tentulah aku akan panen kebaikan." Ya, dan tidak akan pernah mengalami keburukan. Faktanya Nabi pernah kalah perang, ya. Nabi juga giginya sampai tanggal. Ini membuktikan bahwasanya Nabi tidak tahu perkara gaib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya." Aku ini manusia biasa dan kalian itu ada perselisihan dan datang kepadaku untuk meminta, ya, keputusan.
Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Ya, bisa jadi salah seorang di antara kalian yang berkonflik itu lebih pandai memberikan penjelasan kepada saya, ya. Wa aqdiyalahu, ya, sehingga aku memutuskan kemenangan untuk dirinya, ya. Nahwi ma asma'u, ya, sesuai dengan apa yang aku tangkap. Ini juga membuktikan bahwasanya seorang hakim itu memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang dipaparkan, penjelasan yang dipaparkan kepada dia. Hakim tidak bisa melihat apa yang tanpa bukti, tidak bisa, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang aku menangkan padahal itu bukan hak dia, itu hak saudaranya, fala ya'khudh, maka hendaklah dia tidak mengambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sejatinya aku sedang membagi bagian dari api neraka untuk dirinya. Ini yang harus kita, ya, pahami bersama. Ya, Nabi SAW telah memberikan kita penjelasan bahwasanya apabila Nabi SAW memberikan keputusan, ya, yang itu ternyata salah, maka kita tidak boleh mengikuti, ya, keputusan tersebut. Ya, ini juga sama dengan keputusan hakim. Yang ditetapkan oleh hakim adalah menghilangkan perselisihan di dunia. Adapun masalah halal dan haram, hak dan kita, ya, hak kita, hak orang itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwasanya hukum yang ditetapkan oleh penguasa berlaku dan menghilangkan perselisihan dalam masalah-masalah ijtihad, ya. Namun tidak bisa dianulir atau ditabrakan dengan pendapat seorang atau beberapa ahli ilmu. Bahkan sekalipun hukum yang mereka tetapkan menyelisih perkataan seluruh imam yang 4. Ketetapan mereka hanya dapat dianulir jika menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka ini juga harus kita pahami. Ketetapan yang ditetapkan oleh penguasa, pemimpin, itu tidak bisa kita komparasi dengan pendapat-pendapat para ulama, tidak. Karena ini permasalahan ijtihadiyah, bukan permasalahan yang disepakati melalui Al-Quran dan hadis, bukan. Ini permasalahan yang ijtihad. Hakim telah menentukan, kita taat. Sudah, kita taat, ya. Kemudian yang kelima, pendapat ulama yang menyebutkan bahwa hukum yang ditetapkan oleh penguasa harus diikuti dalam masalah ijtihad pada dasarnya bukan pada masalah ijtihadiyahnya, melainkan hanya berlaku pada perkara yang membutuhkan ijtihad penguasa dan berhubungan dengan maslahat orang banyak. Nah, ini kita lihat juga, ya. Bahwasanya sejatinya hal ini adalah keputusan pemerintah yang menyangkut orang banyak, ya. Bukan murni dalam permasalahan ijtihad semata, namun berkaitan dengan orang banyak, ya. Ya, ini ada 5 kaedahnya yang harus kita lihat, ya. Kemudian yang terakhir, yang bentuk ke-6, ya. Tadi kita sudah bahas yang pertama, bentuk yang pertama, tindak tanduk penguasa, dia memerintahkan yang wajib, melarang yang haram. Ini taat, wajib. Yang kedua, memerintahkan yang sunnah, melarang yang makruh. Ini juga wajib, taat. Yang ketiga, memerintahkan yang mubah, baik menyuruh mengerjakan atau meninggalkan. Ini juga wajib, taat. Yang keempat, melarang melakukan perbuatan yang mustahab, memerintahkan untuk melaksanakan perkara yang makruh. Ini juga, ya, kita wajib taat, ya. Wajib taat, ya. Kecuali perkara tersebut tidak jelas manfaatnya apa, ya, maka kita tidak usah ikuti dengan catatan tidak ada perselisihan, tidak ada mudarat yang lebih besar. Kalau ada mudarat, ya kita wajib taat dengan pemerintah, dengan penguasa. Yang kelima adalah, ya, pemerintah menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan ijtihadiyah, maka kita wajib mengikutinya. Karena, ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena hukumnya hakim, hukumnya penguasa itu menghilangkan khilaf. Dan yang terakhir, ini yang terakhir pembahasan kita, dan insya Allah kita hatamkan kitab ini adalah bentuk yang ke-6, penguasa mewajibkan atau memerintahkan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat, ya, mengerjakan maksiat, ya. Dalam kondisi demikian maka rakyat berhadapan dengan 3 konsekuensi, ya. Ini yang paling berat, ya. Yang pertama, tidak boleh mentaati pemerintah tersebut atau penguasa tersebut, ya. Ini jelas. Kata Nabi SAW, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan maksiat, jangan taat. Baik itu melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Tidak boleh kita taati, ya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, ya, perintah yang demikian tidak mengukur hak kekuasaan mereka dan tidak pula menghalangi rakyat untuk mentaati mereka dalam jalan pemerintah yang mengandung kebaikan. Nah, ini. Jadi yang pertama, kita tidak taati perintahnya.
Tapi ketika kita tidak taat sama pemimpin, itu bukan berarti kita keluar dari kepemimpinannya. Ini yang harus dipahami. Ini banyak sekali orang yang tidak memahami hal ini. Kalau kita sudah tidak taat, ya kita tidak melaksanakan perintahnya, kita berontak, kita tidak. Karena ini pembahasannya sudah jauh kita bahas bahwasanya illa antara kufran bawah, sampai engkau itu melihat kekufuran yang nyata. Ya. Kekufuran yang nyata. Wa indakum indallahi fihi burhan, dan engkau itu dapat menyaksikan, memberikan saksi di hadapan Allah nanti, ya, penjelasan terhadap bahwasanya pemimpin itu memang kekafiran yang nyata. Ini bukan perkara yang sepele. Maka ketika kita diperintahkan sesuatu yang maksiat, jangan taat. Namun kita tetap berada di kepemimpinannya. Karena perintah-perintah yang lain kita taati. Perintah-perintah yang lain kita taati, ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemimpin yang zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf, ya, yang membunuh kaum muslimin, ya. Tapi perintah yang lain kita tetap taati. Ataupun khalifah-khalifah yang ada pada masa Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Imam Ahmad tidak setuju dengan pendapat itu. Bahkan Imam Ahmad disiksa. Namun Imam Ahmad masih berada dalam, ya, kepemimpinan khalifah tersebut, tidak memberontak, ya. Tidak memberontak, ya. Bahkan Imam Ahmad masih meyakini pemimpin itu adalah muslim. Karena Imam Ahmad memiliki keyakinan bahwasanya pemimpin itu ada syubhatnya yang harus dihilangkan. Dan masalah mengkafirkan pemimpin atau mengkafirkan seseorang itu telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya, ya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah wajib menasihati penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, itu tadi kata Imam Ahmad, siapa tahu dia ada syubhatnya. Siapa tahu dia ada kekeliruan dalam memahaminya, maka wajib kita menasihatinya. Andai kita tidak bisa menasihatinya, kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memiliki hati semua manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, memberikan petunjuk kepada pemimpin kita untuk mencintai kaum muslimin, memberikan kemudahan-kemudahan bagi kaum muslimin dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, dan menghilangkan, ya, kesulitan-kesulitan bagi kaum muslimin, ya. Terakhir, kita telah menyelesaikan, ya, buku kita, yaitu tindak tanduk penguasa dan hukum-hukum yang disyariatkan bagi rakyat dalam menghadapinya. Para pendengar, pemirsa, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada pemimpin merupakan, ya, hukum yang ada di dalam syariat kita, dibahas oleh Allah, dibahas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang banyak. Dan ini merupakan kunci. Para ulama telah mengatakan ada 2 kunci kerusakan suatu kaum. Apabila, ya, kaum tersebut menghinakan pemimpinnya dan merendahkan ulama, maka tidak ada lagi yang dapat menjaga keamanan kaum tersebut. Apabila seseorang tidak menghormati pemimpinnya, tidak mendengar para ulamanya, maka ini kehancuran. Ya, maka 2 hal ini yang harus kita, ya, selalu jaga. Bagaimana kita tetap menuntut ilmu, memuliakan ahli ilmu, ya. Dan yang kedua, taat kepada pemimpin kita. Andai pemimpin kita ada kesalahan, manusia mana yang tidak ada kesalahan? Pasti ada kesalahan. Maka kewajiban kita tetap taat kepada pemimpin dalam perkara yang benar, perkara yang ma'ruf, bersabar di atas, ya, kekurangan-kekurangan yang dimiliki pemimpin, dan yang paling penting adalah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa seperti ini, di masa Covid, ya, 19 ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati, menghambakan diri kepadanya, memperbanyak istighfar dan bertaubat, memperbanyak sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini. Kita semua bersedih dengan kondisi yang ada sekarang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat, segera hilang, agar kita dapat beribadah seperti sedia kala. Kita rindu untuk datang ke masjid, kita rindu sholat berjamaah di masjid, kita rindu untuk datang ke Baitullahil Haram, kita rindu untuk umrah, kita rindu untuk dapat melaksanakan ibadah haji, kita rindu untuk dapat bersilaturahim kepada, ya, karib kerabat, sanak saudara, bapak dan ibu kita. Kita rindu untuk pulang kampung.
Kita ridho untuk melaksanakan syariat-syariat agama Allah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, memperbanyak sedekah, karena salah satu hal yang dapat menghilangkan bala bencana adalah memperbanyak sedekah. Mari kita memperbanyak sedekah dengan harta-harta kita. Sejatinya harta kita bukan milik kita. Harta kita milik Allah yang Allah titipkan untuk kita belanjakan di jalannya. Mari kita belanjakan di jalannya. Mari kita habiskan harta kita di jalannya. Ya, agar kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapat harta tersebut dan di mana engkau belanjakan, kita dapat menjawabnya bahwasanya kami atau kita belanjakan dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya, akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Ini live pertama kami dalam kajian ini. Tentu banyak sekali kekurangan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.